Kita lanjutkan. Sebentar ini saya baru buka ini ya, laptop baru nyampe ruangan. Cak, lihat lagi, terus sampai nomor berapa kemarin itu pembahasannya? Ada yang ingat sampai nomor berapa? Ibu, kalau yang aldehid keton itu buat yang genap udah sampai nomor 3. Terus kalau buat yang ganjil baru sampai nomor 1. Oh, oke, ya. Oke, jadi yang genap sampai nomor 3 ya, yang ganjil sampai nomor 1. Jadi kita lanjutkan ya. Eh, saya mau buka di laptop, terus mau buka file dulu sebentar ya. Ini kuliah terakhir ya minggu ini. Iya, Ibu. Ya, tapi pertemuannya masih satu kali lagi ya. Iya, Ibu.
Ah. Ibu, mohon maaf, mic-nya belum nyala. Ibu, mohon maaf, mic-nya belum nyala. Mute ya. Coba, maaf, barusan saya yang di mute. Ini Sudah di sini terdengar. tuh Ya, Bu, hujan sudah gede. terdengar. Jadi ini suara mungkin bersaing dengan saya. Ini sekarang saya coba pakai headset. Coba siapa Fadil tadi yang bicara, bisa diulang? Kedengaran nggak saya kalau saya pakai headset? Sudah terdengar, Ibu. Aduh, enggak ya. Kecil banget. Enggak kedengaran. Siapa barusan yang ini lagi? Coba Fadil langsung di stop. Jadi belum jelas sudah di mute lagi. Coba saya ingin bicara dengan salah seorang. Siapa yang perwakilan dari sini, siapa ini? Saya lagi tes suara. Sudah terdengar, cuman sekarang saya yang belum mendengar suaranya gitu. Coba salah seorang Tes, Ibu. tes bicara. Atau Cynthia barusan. Coba tes suara. Halo, Bu. Ada. Nggak ada yang suara yang masuk ke saya. Atau nggak ada yang bicara, ini barusan buka udah ditutup lagi. Halo, Bu, ada gak suaranya Diana ini? Sok Diana atau Diana. Ini udah, Bu. Ada nggak? Karena hujannya udah ini. Oh enggak ya? Iya. Oh iya. Nanti saingan suaranya. Iya ini. Kelas 1A. Ini apa? Hujan gede banget. Jadi saya nggak bisa dengar suara. Ini mahasiswa bicara sedikit udah ditutup lagi. Jadi saya tuh belum nangkep suaranya udah di mute lagi. Udah ini kalau daring tuh gini, udah nggak on cam, mute juga sebentar-sebentar. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Ibu. Dan speakernya udah maksimum ini. Iya. Halo Ibu, apa kabar? Halo Ibu. Jangan kayak gitu Kak Sini. Iya. Ya, tadi tuh saya mau nanya kalau yang kuis yang minggu lalu itu saya minta upload di e-learning nggak ya? Oh ada ya ini ya? Ibu, Ada. di atas e-learning. Enggak, Neng. Ini mah kelas 1B ya. Berarti yang kelas ini enggak ya?
Di-upload, Ibu. Ibu, kalau yang Upload dari di- aku tahu itu, kelas B itu malah belum Bu aldehid sama ketonnya. Gimana yang agak keras, Cynthia? Yang aldehid keton tuh yang kelas B tuh belum Ibu. Jadi yang baru aldehid sama keton tuh kelas A aja. Oh gitu ya, memang belum di-upload di e-learning ya. Tapi kan ini ya, minggu lalu terus saya minta kirim via WA itu ya. Oh, oke oke. Ininya berarti ya yang belum saya setting. Oke, sekarang ini deh. Coba sekarang di-upload deh di e-learning. Saya setting ini nih yang aldehid dan karena saya perlu buktinya ya, perlu bukti dokumen dari mahasiswa. Ibu, kelas A udah ngirim ke e-learning, Ibu. Sebentar, ini di saya itu ada masalah kayaknya speakernya. Oh, atau saya ini deh, kalau gitu bantu pakai HP lagi suaranya. Ibu, untuk Ya. kelas kita itu sudah dikumpulkan di e-learning, Ibu. Sebentar. Ya, jadi sudah dikumpulkan di e-learning ya? Betul, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Yang untuk asam karboksilat atau yang aldehid? Atau dua-duanya? Dua-duanya sudah Bu. Oh, dua-duanya sudah ya. Berarti ini aldehid dan keton mestinya di sini sudah ya, sudah ada. Tapi kalau saya lihat di sini baru 32. Berarti ini yang kelas yang kemarin berarti. Ini kan 32. Kalau kelas B Ibu, itu belum, Ibu. Ya. Kelas B itu yang aldehid sama keton kalau nggak salah belum mengerjakan, Ibu. Oh, ya. Ya, saya ingat. Ya. Ya, yang kelas 1B aldehid dan keton belum, berarti ini kelas ini ya. Ya, kita lihat dulu ya yang aldehid dan ketonnya. Ini yang kita lihat yang soal A dulu ya. Tadi soal A sudah sampai ke nomor 3 ya. Nomor 1 Ibu. Oh, yang nomor 3B ya. Coba sekarang kita bahas yang soal A ya. Sebetulnya hampir sama soal A dan B ini ya. Coba kita lihat soalnya ya. Nih, sebetulnya saya tuh membuat soal hampir sama antara soal dan B. Coba lihat ya. Ini struktur dari aldehid ya, yang B ini. Yang soal A ini struktur aldehid, terus yang A butiraldehid, terus yang soal B butanal. Sebetulnya sama kan, butiraldehid dan butanal. Hanya saya yang soal B ini saya pakai nama Ayupek ya. Nah, yang butiraldehid itu nama trivial dari butanal. Seperti di materi kan, saudara lihat sendiri di materi. Sebentar, saya munculkan dulu ya yang aldehid. Ya, kita ke sini dulu ya sambil saya buka filenya. Jadi ini sama ya. Jawaban yang diminta antara soal A dan B itu sama. Jadi ini sudah betul. Jadi ini butiral itu butana ya. Alkananya. Jadi C-nya 4. Ini udah betul ya. Semua ini udah kita bahas minggu yang lalu. Terus yang soal B. Yang soal B-nya
propanon dengan dimetil keton. Ini juga sama gitu ya. Nah, coba yang mana antara propanon dan dimetil keton, yang mana yang nama IUPAC-nya? Apakah propanon atau dimetil keton? Yang propanon, Bu. Ya, ini yang propanon ya, yang nama IUPAC-nya. Jadi akhiran on untuk keton, akhiran al untuk aldehid. Nah, kalau ini nama trivialnya itu akhirnya keton. Terus ya alkil apa yang di sisi kiri kanannya gitu. Ini karena sama propanon itu sama metil dan ada dua jadi dimetil keton. Ya. Coba kita lihat jawaban teman. Ya, ini udah betul ya. Ini jadi metil, keton. Nah, ini kan simetris ya. Kalau nggak simetris, gimana penamaannya? Ya, sesuai dengan ini ya, alfabet. Apa yang sebelah kiri. Misalnya etil, metil, berarti etil dulu. Nah, propanon itu perlu diketahui ini nama dagangnya ya, nama trivialnya selain dimetil keton juga lebih dikenal kalau di pasaran itu aseton. Jadi kalau kita beli aseton sebetulnya nanti akan diberi propanon gitu isinya ya. Jadi di lab kalau kita punya aseton yang propanon yang teknis gitu ya, jadi beli yang teknis itu labelnya biasanya aseton. Jadi jangan sampai di job sheet misalnya ya kita pengujian yang diuji propanon tapi di botol yang ada aseton terus cari-cari propanon gitu ya, jangan sampai gitu. Pada praktek yang minggu kemarin oke, itu nanti saya bahas di asam karboksilat ya, sampai ada yang cari dia carinya asam karboksilat, yang ada adalah asam salisilat, sampai nggak melakukan praktek gitu ya, karena bahannya nggak ada. Ya, kita lanjut dulu ya, ini setelah propanon, yang C, 3 hidroksibutanal. Nah, ini aldehid lagi ya. Jadi ini butanal sudah dibahas di soal yang pertama, ini sama. Cuman di sini ada gugus fungsi lain. Nah, hidroksi. Jadi sudah kita bahas minggu lalu ya, bahwa penomorannya atom C nomor 1 itu yang paling dekat gugus fungsi. Jadi ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Atau sistem yang lain pakai alfa, beta, gamma gitu kan. Nah, yang mana yang alfa? Kalau pakai sistem alfa. Atom C nomor berapa? Nomor 2, Ibu. Oke, nomor 2 ya. Ini kalau jadi ini alfa. Ini pakai 3 ya, ini udah betul. Terus berikutnya 2 butanon. Ya, ini yang saya bilang tadi yang tidak simetris ya. Jadi penomoran ini menunjukkan karbonilnya pada atom C nomor berapa. Nah, atom C nomor 1 itu yang paling dekat ke gugus fungsi. Gugus fungsinya kan ini ya, karbonil, keton. Jadi ini nomor atom C nomor 1. Nah, ini berarti karbonilnya ada pada atom C nomor 2. Jadi 2 butanon. Ini misalnya 2 propanon, 2 heksanon, dan seterusnya tinggal nambah aja di sini atom jumlah atom C-nya. Ya. Jadi ini 2 butanon. Lanjut ya. Benzaldehid. Nah, harus dibedakan ya gugus fungsi antara ini bukan gugus fungsi alkilnya ya, antara fenil, ini sering ya, jadi nama-nama ini fenil dan benzil. Ini akan sering misalnya ada benzaldehid, benzoat gitu ya, benzil klorida. Nah, dengan fenil, terus fenil klorida gitu ya, fenol, nah itu dekat-dekat. Sekarang ini benzaldehid soalnya ya, benzaldehid. Kalau benzil itu atau benz ya, ini itu inti benzen, tapi ada 1 atom C lagi. Jadi C-nya itu jumlahnya itu 7.
Jadi inti bensinnya tetap ada. Nah, kalau fenil, inti bensin saja gitu. Seperti ingat fenol ya. Ingat fenol kan? Waktu bahasan 2 minggu yang lalu. Ini kan gini. Nah, kemarin ada yang nulis fenol itu nggak pakai ini nih. Nggak pakai lingkaran atau tidak dituliskan. Jadi nuliskan bensin itu kan gini ya. Pasti ini sama Pak Eko sudah dibahas ya. Nih. Jadi ini harus ada garis gini nih kalau nulis ini baru bensin gitu. Kemarin ada yang nggak pakai nih lingkaran, ya salah itu. Di kimia organik kalau nulis strukturnya salah ya salah gitu ya. Jadi nggak ada poin. Meskipun yang lainnya benar gitu, tapi nggak pakai lingkaran. Karena kalau nggak pakai lingkaran itu kan berarti nggak ada elektron, itu berarti sikloheksana. Jadi beda kan namanya. Nah kemarin kan fenol gini nih. Berapa atom C dalam fenol? 6, Bu. 6. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau fenil itu mesti C-nya 6. Jadi inti bensin saja, terus ada percabangan yang lain. Fenil klorida berarti tinggal ganti OH-nya dengan klorida. Kalau OH ya jadi fenol gitu kan ya. Nah, sekarang bensil. Bensil itu bedanya ditambah gitu. Jadi di sini ada CH2. Nah, ini baru sebagai bens CH2. Nah, nanti ada baru gugus fungsi yang lain masuk gitu ya. Jadi misalnya bensil klorida. Nah, gini kalau bensil klorida. Jadi ininya yang bensil ya. Bensil klorida. Kalau fenil klorida langsung. Nah, sekarang bensaldehid, benzoat itu C-nya harus 7, jadi mengacu ke sini. Jadi ini CH2, ini kalau di sini ini halida ya. Nah, kalau di sini kan aldehid. Kalau bensaldehid itu kan mesti aldehid, jadi ini. Nah, ini udah betul ya cara penulisannya begini. Jadi boleh buletan, boleh garis ya. Kalau tanpa itu berarti sikloheksan, itu salah. Ya, silakan. Sudah itu nomor A ya. 5 poin 25 ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Persamaan reaksi ya. Nah, harus betul-betul dibaca soalnya yang diminta apa? Persamaan reaksi dan beri nama senyawa yang dihasilkannya. Jadi kalau nggak ada nama, ya nggak ada poin nanti, gitu ya. Nah rata-rata kalau saya meminta menuliskan reaksi harus diberi nama senyawa hasilnya apa, termasuk hasil sampingnya apa, sebetulnya harus dituliskan ya. Nah, ini kaitannya dengan reaksi oksidasi reduksi ya. Ketika kita membahas alkohol, kita kan sudah bahas bahwa alkohol itu bisa dioksidasi menjadi aldehid. Kalau dioksidasi lebih lanjut lagi menjadi asam karboksilat. Tapi reaksi bisa jadi kebalikannya, dari aldehid direduksi gitu ya, direduksi menjadi alkohol. Atau asam karboksilat nanti direduksi. Jadi reaksi itu oksidasi aldehid tengah-tengah asam karboksilat ya. Nah, sekarang bensaldehid direduksi. Nah, harus tuliskan seperti ini, betul ya. Jadi reduktornya apa harus ditunjukkan ya. Nah, reduktor itu coba kita lihat di ini ya, materi kemarin. Reduktor itu bisa pakai hidrogen gas ya, gas hidrogen, atau ini logam litium hidrida ya, LiAlH4 itu. Yang reduksi kita cari ini reduksi ya. Nah, ya, jadi bisa menggunakan hidrogen, reaksinya itu bisa menggunakan ini LiAlH4 ini, jadi litium aluminium hidrida. Ya, silakan pilih ini.
Jadi harus cantumkan bahwa harus ditunjukkan kalau reaksi itu reduksi, tunjukkan bahwa di situ ada reduktor. Atau kalau oksidator harus tunjukkan bahwa di situ ada oksidatornya. Kalau yang oksidasi apa yang kita gunakan? Oksidator ya. Nah, bisa dituliskan gini. Boleh dituliskan saja oksigen begini. Berarti ini artinya reaksi oksidasi. Kalau mau lebih jelas misalnya gunakan oksidator kalium bikromat misalnya gitu ya. Nah, jadi reaksi kebalikannya kalau aldehid ketika direduksi tentu jadi alkohol ya. Jadi bensaldehid jadi bensil alkohol. Ya. Ini udah betul. Jadi kumaha? Mau ngajak 12.30 kan? Oh, oke, 12.30. Ya, terus tadi poinnya ya. Kita lihat poinnya. Ini ada reaksinya ada 4 soal. 4 berarti 1 soal 10 poinnya. Nah, 10 itu 1 untuk 10 itu 5 untuk reaksi, 5 untuk ini namanya ya. Jadi kalau betul reaksi dan betul namanya 10. Kalau tanpa diberi nama berarti hanya 5 aja. Poinnya. Sebentar ya. Ibu mau bertanya. Tadi siapa? Ada yang bertanya? Silakan. Iya Bu, kalau katalisnya HCl, hasilnya benzil alkohol itu benar tidak ya Bu? Katalisnya HCl, terus apa? Hasilnya benzil alkohol. Hasilnya bensil alkohol. Jadi salah di katalis saja maksudnya? Iya betul Bu. Ya, kalau bensil alkoholnya udah betul kan? Berarti ini bukan katalis, ini reaksi ya. Ini reaksi ini. Oh iya Bu. Bukan katalis. Ya, reduktornya maksudnya ya. Jadi reagennya. Jadi kan kita perlu reduktor tuh ya sebagai reagennya. Jadi reduktornya, jadi bisa ini nih ya. Bisa H2, bisa ini. Oh, katalisnya ya di sini. Jadi ini reduktor plus katalis lain lagi. Ya, kadang-kadang katalis itu ditambahkan asam gitu ya. Terus perlu dipanaskan gitu.
Tapi ada reduktornya. Yang penting itu reduktor ya, selain katalis, oke lah katalisnya dituliskan H+ ya. Ya. Kalau misalnya di sini kurang tepat sekali ya, tidak ditambahkan reagennya, dikurangi 2 saja gitu loh. Poinnya jadi hanya 3 reaksinya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, bisa lanjut. Ya. Lanjut ya ke berikutnya butanal. Nah, butanal ini reaksinya itu AgNO3 ya, tambah NO4OH berlebih. Ini sebetulnya adalah ketika melakukan identifikasi gugus fungsi, ini adalah reaksi cermin perak ini ya. Ini reaksi dari cermin perak. Cuman kalau di lab kemarin itu reaksinya Ag+ tambah NaOH. Nah, Ag+ tambah NaOH itu kan menghasilkan endapan AgOH. Terus ditambah NH4OH berlebih, nanti akan dihasilkan senyawa kompleks, gitu ya. Nah, sebetulnya ininya harusnya dituliskan reaksinya. Reaksinya adalah Ag+, ada ya di ini. Di mana di materi ini ada testolens namanya. Nah, ini nih. Ini kan tinggal nyalin sebetulnya. Nih, testolen nih. Testolen itu sama dengan tes cermin perak. Tes cermin perak ketika identifikasi gus fungsi. Nah, jadi harus dituliskan seperti ini. Ag, jadi Ag+ tambah NH4OH berlebih itu hasilnya adalah AgNH3 2+. Nah, dengan aldehid gitu. Nah, dengan aldehid, aldehidnya akan teroksidasi jadi karboksilat dan Ag dalam kompleks AgNH3 2+ ini akan tereduksi oleh aldehid menjadi logam Ag. Inilah yang kemudian nempel di tabung reaksi sehingga seperti ini kan perak ya, dia logam. Jadi tipis-tipis di dinding sehingga seperti cermin, makanya disebut cermin perak gitu. Nah, ini adalah reaksi spesifik untuk identifikasi aldehid. Gitu. Ya, seperti yang kemarin dilakukan. Jadi kalau kita mau tahu untuk membedakan aldehid dan keton, itu lakukan aja tes ini. Nah, saudara harus tahu ya bahwa Ag+ kalau ketemu OH- dia menjadi AgOH. Bisa saja sebetulnya OH- ini diganti dengan Cl-, jadi AgCl. Lalu tambahkan NH4OH berlebih, maka si endapan itu akan larut. Kenapa larut? Karena membentuk kompleks ini yang larut dalam air. Ya. Nah, jadi yang diharapkan itu sebetulnya tidak dituliskan AgNO3 ya harus dituliskan hasilnya apa gitu ya. Nah, ini kalau ini butanalnya udah betul, hasilnya Ag, kalau Ag ini harusnya tuliskan di sini tuh ya. Logam gitu loh kalau menuliskan reaksi yang lengkap ya. Nah, jadi saya yang penting ininya. Nah, kemudian ininya jadi apa? Ini ya ini kenapa jadi nitroetana? Kan jadi ini salah. Jadi intinya sederhana saja. Ketika ini kan sebetulnya reaksinya oksidasi reduksi kan konteksnya. Jadi aldehid ya teroksidasi berarti ada yang tereduksi. Yang tereduksi apa ya? Ini Ag+ menjadi Ag. Jadi ini jadi harusnya jadi butanoat ini ya. Jadi asam butanoat, asam butirat ya. Itu harusnya seperti ini, persis seperti di materi ini nih. Kan aldehidnya jadi ini karboksilat ya. Oke, jadi kalau jawabannya seperti ini, ya ini ada yang salah di sini, berarti ini poinnya hanya 5 saja gitu. Ya, silakan cek. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut, Bu. Ya. Berikutnya propanal ya. Nah, ini propanal, kalau saudara melihat reaksinya itu adalah hidrogen, nih pakai katalis platina.
Saudara tuh harus langsung tahu gitu. Oh, ini adalah reduktor gitu. Jadi H2 dalam organik itu kan harus membedakan gitu ya antara mana oksidator, mana reduktor. Kalau kadmium bikromat, KMNO4 itu berperan sebagai oksidator. Nah, kalau H2 mesti reduktor. Apalagi dengan katalis platina. Jadi, oh berarti ini kalau ditambah reaksi ini berarti reaksinya adalah reduksi. Gitu. Nah, apa yang direduksi? Propanal. Ya, balik lagi kan tadi konteks oksidasi. Bikin coba peta ya, oksidasi, reduksi dari alkohol, aldehid, keton. Berarti kalau direduksi mesti jadi, ini kan reduksi nih, propanal menjadi apa? Jadi ini jadi ini nulisnya propanol, udah betul propanol, tapi kenapa ini jadi ada keton begini? Ini Ahnas, apanya yang salah? Coba lihat, mana Ahnas? Ya, Bu. Ya, apa coba Ahnas lihat struktur ini? Apanya yang salah? Gugus O. H-nya. Apa? Coba Ahnas lihat berapa ikatan yang ada pada atom C nomor 1 ini. Katakannya atom C nomor 1 ini. Berapa dia? Tiga, Bu. Coba dihitung. 4. 4, coba hitung lagi. Ini ada, ini ya. Nih, kalau saya 5, tuliskan 5, ini ya. Iya. Kelebihan. Ini 3, 5. Enggak, lebih loh dari 5. Coba hitung lagi. 6. Itu kan ada, hah? Berapa? Nih, gini kan, kalau kita uraikan ini C, karbonil, ngikat dia H, ini jadi berapa nih? Diborong ya. Nah, ini jadi salah gitu ya. Ini akhirnya salah karena apa? Karena salah menuliskan strukturnya. Jadi memang harus teliti menuliskan struktur kimia itu harus benar gitu ya. Ikatannya jangan sampai kelebihan C-nya itu ya. Terus letaknya juga ya, jangan jauh-jauh ada yang nulis rumus kimia itu ikatannya di mana, C-nya di mana gitu kan. Nah, ini harusnya di posisi C-nya, gitu, bukan di H-nya ya. Oke, jadi ini kalau ini dikasih poin 5. Ya, berikutnya reaksi adisi. Nah, adisi itu ada pemutusan ikatan rangkap. Ya. Coba kita lihat nih reaksi adisi. Jadi adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Terus dimasukin oleh ini, tergantung reagennya ya. Yang masuk gugus apa. Nah, kalau dengan HCN itu ini ini ya, kalau diadisi mesti jadi alkohol, nah masuk gugusnya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya. Asetaldehid ya. Ini oke. Ini tuh kalau nulis gini tuh harusnya tuliskan yang bagus gitu ya. Kalau menulis gugus fungsi aldehid itu jangan CHO gitu ya. Ya meskipun ini benar ya, saya dibilang. Jadi perbaiki nanti cara penulisan ketika UAS nanti ya. Jadi harus nulisnya gini nih. Ya, si karbonil itu harus nempelnya ke atom C gitu, jangan ke H ya. Nah, di sini baru di sini H. Ini nih ciri khasnya aldehid. Jadi harus dituliskan strukturnya seperti ini ya. Jangan CHO. Ini kan seolah-olah O-nya kan ngikat ke H ya. Meskipun kita paham lah maksudnya. Ya. Tapi kalau yang betul menulisnya adalah ini. O-nya itu berikatan dengan C. H berikatan juga terhadap C-nya ya. Ya, ini O.
H ini CN. Terus namanya apa ini? 1 hidroksi propanonitril. Ya. Nanti ya perbaiki untuk UAS dalam penulisan struktur. Oke, silakan jumlahkan. Udah ya, nomor 2 sudah dibahas. 4. Ibu izin bertanya, Ya, kalau namanya cuma sampai hidroksipropano, betul nggak Bu? hidroksi propana ya ini cyanonitrilnya gimana? Cyanidanya. Salah namanya ya. Kan punya nama CN itu. Ya. Iya Bu. Mm-mm. Ya. Nomor 3 ini tuliskan reaksinya kan sama ya. Soalnya sama ini. Reaksi aldehid dan keton dengan reaksi Grignard ya. Reaksi Grignard itu khas sekali dalam bentuk senyawa alkohol dan memperpanjang rantai gitu ya. Sehingga harus tahu. Nah, ini bagaimana dengan aldehid dan keton? Coba kita lihat di materinya ini. Ini bebas saja ya, aldehid dan ketonnya apa. Yang penting benar dalam penulisan reagennya. Nah, reaksi dengan reaksi Grignard. Cuman saya harapkan, jadi dengan reaksi Grignard ini jangan nulis seperti ini. Jadi harus ngasih contoh. Aldehidnya apa, ketonnya apa, sehingga ini RR-nya semua ini diganti gitu ya. Ketonnya misalnya dimetil keton ditambah apa namanya R-nya misalnya ini metil magnesium klorida. Nah begitu, tinggal menerapkan reaksi ini. Jadi reaksi kimia itu bertahap ya. Pertama pembentukan dulu reaksi Grignard-nya, lalu setelah ini ya alkil ditambah magnesium. Ini alkil halida ya tambah magnesium baru terbentuk reaksi Grignard-nya. Nah baru nanti terjadi reaksi pembentukan senyawa transisi seperti ini. Berikutnya hidrolisis dengan H2O, H+. Nah lalu dia jadi alkohol gitu hasil akhirnya. Coba kita lihat. Nah, ini masih pakai RR semua nih. Nah, padahal maunya saya itu ini. Aldehidnya, R-nya itu diganti gitu. Jadi nggak R gitu. Nah, ini aldehid. Nah, ini senyawa aldehidnya apa, Ahnas? Ini HCOH. H2O. Apa? Namanya apa ini? Ahnas? Kan Ahnas yang nulis ini. Apa ini? Biar tidak menyalin aja jadi. Jadi aldehid dengan struktur seperti ini namanya apa? Kan harus diberi nama. Masih di mute, Mas. Ya, Devia tahu nggak ini?
Metanol bukan, Bu? Loh, kok etanol? Kan kita lagi ngebahas ini aldehid kan yang direaksikan dengan reaksi. Ini judulnya kan ini aldehid nih. Kenapa jadi etanol? Nih, kan coba kita lihat nih soalnya kan. Tuliskan reaksi aldehid dan keton dengan reaksi Grignard. Ini sudah betul. Aldehid tambah reaksi Grignard sudah betul. Sekarang saya nanya, ini kan Ahnas nulis aldehidnya H. Ya, strukturnya seperti ini nih, yang gambar ini. Saya tanya, ini apa namanya? Coba, Ahnas. Fokus. Dehid. Apa? Dehid. Sebentar, kurang jelas. Formaldehid. Yang keras? Oh, formaldehid. Barusan siapa yang jawab formaldehid, Ahnas? Iya, Bu. Ya, nama lain apa? Formaldehid itu kan nama trivial ya. Nama IUPAC-nya apa? Metanol. Ya, itu ya. Nah, ini metanol gitu. Ini kan C-nya 1 kan? Di mana C-nya 1? Ya ini di sini ya. Ini kan sebetulnya cara harus paham ya nulis gini menulis tapi nggak tahu gitu. Nah, ini kan aslinya kan seperti ini nih kan. Jadi aldehid yang paling sederhana itu kan C-nya 1. Nah, kan gini. Kalau C-nya 2 ini H-nya ini kan diganti dengan R yang lain. Nah, ini kan gugus aldehid. Untuk atom C-nya 1 berarti ininya H gitu kan. Ini namanya metanol. Kan udah tuh dibahas dari kemarin-kemarin ya. Metanol atau nama dagangnya formalin ya. Formaldehid gitu. Formalin itu larutan formaldehid. 40% itu baru formalin ya. Namanya formaldehid. Oke, ini ya. Terus ya ikutin aja. Coba semua menyimak jawaban temennya, terus lihat di materi ya. Jadi, oh ini karbonil yang ini akan berikatan dengan OMGX. Nah, ininya, terus R-nya akan masuk nih yang ini ya, R-nya masuk, terus jadi OH. Ya, asalnya ini jadi, akhirnya kan jadi alkohol ya. Alkohol sekunder, oke. Ya. Nah, kalau jawabannya menuliskan R, ini kan poinnya gede nih, ya. Poinnya 20 nih. Kalau diganti R-nya dengan alkil yang real, kalau hanya R berarti poinnya hanya setengah gitu, ya. Jelas ya? Nah, sekarang yang keton sama ya. Jadi harus benar bahwa ininya betul keton gitu ya. Cuman maunya kan R-nya itu diganti gitu loh ya. Nah, terus ini sama saja prinsipnya, nggak ada bedanya. Hanya ini kan karena keton R-nya ada 2 ya, jadi alkohol sekunder. Jadi ini hanya saya kasih poin 10. Itu ya. Kalau misalnya temennya dia ini R-nya diganti CH3, CH3, nah itu baru poinnya dulu. Ya, baik. Bisa kita lanjut, tinggal nomor 4 ya. Sebelum ke asam karboksilat nih, sekarang jam 11, jadi hanya setengah jam nanti untuk karboksilat. Bisa lanjut ke nomor 4? Sorry, Bu. Nah, ya. Pertanyaannya, sok baca siapa? Ariel. Baca yang keras soalnya. Apakah formalin larut dalam air atau tidak? Terus bersifat polar atau non-polar? Dan jika dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, gambarkan. Oke, yang berikutnya yang soal B-nya.
Yang soal B-nya, apakah aseton larut dalam air atau tidak? Terus bersifat polar atau non-polar? Dan jika dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, gambarkan. Ya, jadi di sini ada 3 poin pertanyaannya ya, larut dalam air atau tidak, polar atau non-polar. Terus menggambarkan ikatan hidrogen jika ada. Poinnya kan 15 nih, jadi ada 3 pertanyaan masing-masing, jadi poinnya 5 gitu. Nah, soal kelarutan sebetulnya yaitu tergantung dari sifat polar dan non-polar. Air sifatnya polar atau non-polar? Ariel? Air sifatnya polar atau non-polar? Polar, Bu. Polar, ya itu harus tahu dulu ya kalau air itu polar. Nah, sehingga kalau dia larut dalam air, nah mesti senyawa itu polar gitu. Ya nggak larut, non polar. Kan kemarin ketika identifikasi gas fungsi kan ada yang ditambah reaksi jadi 2 lapisan. Nah, kenapa 2 lapisan? Karena tidak saling melarutkan. Kenapa nggak saling melarutkan? Ya yang satu polar, yang satu non polar. Misalnya ketika kemarin dengan sikloheksana kan nggak larut tuh dengan larutan KMNO4. Kenapa nggak larut? Ada 2 lapisan kan? Karena KMNO4-nya menggunakan pelarut air gitu. Ya. Nah, sekarang ini yang aldehid. Kan formalin ya. Formalin itu yang biasa kadang-kadang digunakan untuk pengawet. Kan memang untuk pengawet ya, formalin itu salah satu fungsinya. Cuman kadang-kadang disalahgunakan untuk pengawet makanan gitu kan. Bukan makanan ya, yang itu misalnya ikan lah apa gitu kan. Nah, ada oknum yang menggunakan itu. Menurut Ariel, larut nggak dalam air formalin itu? Larut, Bu. Larut ya, jadi formalin yang suka dipakai pengguna mengawetkan misalnya ikan asin lah kayak gitu misalnya ya, ada yang menggunakan itu, ya itu dia tuh sangat encer sebetulnya, cuman meskipun encer kan berbahaya kan. Jadi dia dilarutkan dalam air, karena dia larut gitu ya. Jadi kalau larut dia polar atau non polar? Polar. Polar ya. Nah, jadi kaitannya kalau yang polar itu kan kaitannya dengan kutub positif negatif dalam strukturnya, ya. Nah, itu berlawanan dengan aseton. Nih, aseton itu saya tanya coba siapa ya, Diana nih. Kan kita bisa nih beli aseton ya di toko toko kimia itu. Biasanya untuk apa tuh aseton? Jadi misalnya di rumah tuh ada aseton, biasa dipakai untuk apa? Ya di saya sih nggak ada gitu ya. Hapus ini Bu, hapus kutek. Nah ya, jadi kalau bisa menghapus kutek, kira-kira larut nggak dalam air? Kutek itu larut nggak dalam air? Enggak Ibu. Enggak ya, kenapa dia nggak dihapus pakai aseton? Karena dia nggak bisa dihapus, bersihkan dengan air aja karena dia nggak larut gitu ya. Nah beda lagi dengan digunakan aseton. Nah kalau gitu aseton itu polar atau non polar? Diana? Diana? Polar Ibu. Wish, kesimpulannya aseton jadi polar. Non-polar Ibu. Kenapa non-polar? Coba jadi berubah, kenapa? Soalnya kalau non-polar bisa bereaksinya sama non-polar lagi gitu. Kalau polar sama polar lagi. Iya, ya saya pakai ilustrasi tadi yang melarutkan kuteks itu ya gitu maksud saya kan. Kenapa kuteks nggak dihapus dengan air, ya dia nggak saling melarutkan gitu. Makanya perlu pelarut lain, gunakan aseton. Nah dengan demikian otomatis kan, oh berarti aseton bisa melarutkan senyawa yang non-polar gitu kan. Jadi otomatis kan, nah kenapa dia polar dan non-polar ya harus dijelaskan dengan struktur ikatannya gitu kan, yang dui kutub itu.
Nah, sekarang ada nggak ikatan hidrogennya dalam aldehid dan formalin dan aseton? Kalau di aldehid ada nggak ikatan hidrogen? Coba saya lihat jawaban temennya apa. Formalin larut dalam air karena formalin bersifat polar yang memiliki sifat kepolaran sama. Jadi ini ya, dia polar udah betul, larut udah betul. Nah, maksudnya ini ya, ikatan hidrogen itu ini jangan menuliskan gini ya. Ini jadi salah gini nih ya. Formalin itu larut dalam air, beda antara larut dengan bereaksi. Ini kenapa? Ini formalin ditambah H2O kok jadi metanol? Apa iya jadi metanol? Misalnya formalin dikasih air, terus jadi metanol, apa begitu? Terus menghasilkan gas oksigen. Apa iya? Coba ya nih. Saya ada formalin. Kan kemarin udah asetaldehid ya. Asetaldehid kan itu sekelompok ini dengan formaldehid. Asetaldehid itu masih larut dalam air. Apakah kemarin ditambah air kemudian menghasilkan gelembung gas O2? Enggak kan? Jadi tidak ada reaksi formalin dikasih air jadi metanol plus oksigen ya. Enggak begini ya. Maksudnya gambarkan ikatan hidrogen nanti di asam karboksilat ya, kita bahas. Ya, silakan ini. Dijumlahkan. Jadi ini salah ya. Terus oke, karena poinnya ini saya kasih poin 5 aja ya. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 15. Sebentar. Ini nomor 1 tadi berapa sih nilainya? 25, nomor 1 ya. Jadi nomor 1 ini 25. Silakan dijumlahkan ya. Yang nomor 2 ini berapa ini? Nomor 2 itu 10 nilainya. Ini udah betul 10, 15, 20. Yang ini 30 berarti ya. Jadi nilainya 30 tambah 25, 55. 55 tambah 10, 65 tambah 5. Jadi 70 ya yang Ahnas. Oke, yang Anissa berapa? Anissa Sri. Anissa Sri 70, Bu. 70 ya. Ariel. 35. Ya, Ariel baru. Berapa? 35. 35. Cahya Siti 65, Ibu. 65. Cynthia 60, Ibu.
Dela Agustia. 85, Bu. Derina Maulinda. Bentar, Ibu masih dihitung. Bentar, Ibu masih dihitung. Ya, Deva dulu, Deva. 76, Ibu. Devia. 84, Bu. Diana Alfia. 65. Diva Nabila. Diva Nabila. Diva 76. Fahrel. 70, Ibu. Fadila. 73. Firda. 65, Ibu. Izan. 70, Ibu. Marisa. 78, Bu. Berapa? 78. 78. 78. Hah? 78 nggak jelas. 78 ya? Iya, Bu. Muhammad Kevin. 75, Ibu. Muhammad Fadil. 76, Ibu. Nabila Zahra. 65, Bu. Nabila Putri. 70, Ibu. Nabila Agustina. 73, Bu. Nabila Fauzia. 70, Ibu. Novita Salvia. Putri Salva. 75, Bu. Rafli Rizky. 80, Bu. Rahmatia. Rahmatia. 63,5, Bu. Rizkia. 65, Bu. Safa. 65, Ibu. Siska. 55, Ibu. Berapa? 55. Tasya. 65, Ibu.
Ulfi 65, Bu. Fani 78, Ibu. Ibu, maaf, tadi Devia tadi salah ngitung 78, Ibu. siapa Devia? Iya, Sebentar. Ibu. Ini 78 ya. Tadi yang belum sebentar, 78. Ibu Derina 80. Derina. Udah kelewat belum barusan Derina? Sebelum DHI. Deva. Ya, berapa? 80. Udah ya, semua udah masuk nilainya. Nah, ini tuh baru materi inti dari aldehid dan keton pertanyaannya. Jadi tentang struktur, tata nama, sifat, reaksi ya, dan pembuatan. Mungkin pembuatan belum terlalu banyak tadi ya dibahas. Terus, jadi itu yang perlu dipelajari lagi, dibaca dari materi. Sama harus tahu kegunaannya apa gitu ya. Yang sifat-sifat juga masih terbatas kan tadi ya, kepolaran, kepolaran dan kelarutan. Yang lain misalnya titik didih itu perlu juga dibaca ya. Baik, kita langsung ini ya, kita masih punya waktu sedikit lah, sesampainya saja ke asam karboksilat ya. Silakan sama ya di sistemnya sama ke temennya. Ini aldehid dan keton. Kita beralih ke bab karboksilat. Semua sudah diupload kan di e-learning? Halo. Oh, Sudah, ini Bu. sudah. Ya, udah. Oke, saya buka ya. Sebetulnya beberapa materi di aldehid dan keton itu sudah sekaligus juga membahas karboksilat sebetulnya ya. Ini coba yang tadi Ahnas, sekarang kita ganti ya, biar nggak Ahnas aja nih. Anissa Sri Rahmawati, kita lihat ya. Ibu, izin bertanya, Ibu. Ya, Untuk yang tadi, kalau misalnya ada dari persamaan reaksi, hasilnya tuh salah, tapi reaktannya itu benar, itu tetap disalahin atau dikasih poin, Ibu? Salah. Yang penting kan hasil reaksi ya, reaktannya udah benar gitu. Ya, ya berarti belum tuntas menjawab. Ya udah betul reaktannya, tapi kan hasil reaksinya apa? Kan yang diminta hasil reaksi, ya. Oke, Ibu, terima kasih. Ya. Oke, ini soal A ya. Oh, kita lihat dulu soalnya ya. Nih. Ini asam karboksilat ya. Sebetulnya soalnya sama ya antara soal A dan B ini. Ya tadi seperti aldehid dan keton. Yang satu saya tanya nama IUPAC-nya, yang soal lain saya tanya nama trivialnya gitu ya. Misalnya nih ya, di sini di soal A saya tanya asam butirat. Terus di soal B, saya tanya asam butanoat. Sebetulnya itu sama, gitu ya. Sebentar, saya harus buka materi asam karboksilat.
Nih ya. Ini materinya kan yang di bab 8. Nih, sekarang tata nama nih ya. Nih, coba lihat. Di sini ada tabel ya. Jadi nama IUPAC itu untuk karboksilat akhirannya OAT. Jadi kalau C-nya 1 metana jadi metanoat, C-nya 2 enak. Tapi yang perlu tahu bahwa karboksilat itu intinya dia mengandung gugus fungsi COOH gitu. Ini ya. Nih, intinya ini gugus fungsinya COOH. Ini asam karboksilat. Nah, penamaannya tadi ya akhirannya OAT. Terus ini nama trivialnya. Ini beberapa ini sampai C6 ini hafalkan lah ya. Harus hafal karena ini biasa sering banyak digunakan gitu. Ya, misalnya asam metanoat, nama lain itu asam format. Ingat ya, bedakan kalau akhirannya at itu berarti karboksilat. Kalau akhirannya tadi kayak aldehid, formaldehid, nah itu aldehid ya, sama tapi kan format, formaldehid. Nah, atau nama lain asam semut gitu ya. Karena saya nggak tahu nih apakah memang sumbernya di sini kan kalau saya lihat dari referensi ini sumber semut ya. Jadi maksudnya bisa jadi semut mengandung asam formatnya. Memang asam, kalau yang saya tahu asam formatnya emang bau menyengat gitu ya. Kayak semut juga gitu ya, bau menyengat. Tapi saya belum tahu persis apakah memang kalau semut diekstraksi itu menghasilkan asam formatnya. Cuma nama lain asam format atau asam semut. Nah, yang etanoat asam asetat gitu kan, propanoat, propionat, ini mirip-mirip ya, tapi harus bedakan gitu ya. Kalau nama IUPAC kan sama dengan ini, alkananya kan metanoat, etanoat, nggak diganti kan. Nah, ini yang trivial nih, yang ada beda, jadi propionat, butirat gitu ya. Kalau di aldehid kan butiraldehid, pentanoat ini di valerat, heksanoat, kaproat. Nah, sekarang kembali ke soal. Jadi sebetulnya ini sama aja dia soal B, A, dan B ini ya. Yang A dan B itu sama dengan ini ya, propanoat, propionat sama. Oke, kita lihat jawaban temennya. Nih, asam metanoat. Nih ya, jadi ini betul nih. C-nya 1 ya. Oh ya, poinnya berapa nih? 25 ya, poinnya di 55 ya, persoalan 5. Butirat nih, C-nya 4 ya, ini betul. Metil propanoat. Nah, ini ada gugus fungsi lain. Nah, metil propanoat coba lihat nih. Jadi ada alkil dan ada karboksilat. Ingat nggak ini senyawa apa sih? Ini kelompok senyawa apa kalau jadi gini? Masa nggak ada yang tahu kan ini sudah dipraktikumkan kan materi ini. Nih coba lihat ini. Nih gugus fungsi ini. Nih. Kalau saya ganti C-nya dengan R ya. Nih saya tulis C, O. Terus saya tulis lagi O. Ini saya tulis lagi R. Sama nggak gini? Secara umum strukturnya sama nggak? Sama, Ibu. Sama. Nah ini apa namanya? Gugus fungsi apa? Karboksilat, Ibu. Kan kalau karboksilat kan RCOOH ini nih. Kalau karboksilat kan ini intinya. Nih ini karboksilat RCOOH kan gitu kan intinya. Ini R kan ini harus R. Ya R ini bisa juga H ini ya diganti H untuk C. Nah sekarang ini diganti nih H-nya dengan R. Apa ini? Ester, Ibu. Iya, ini kan ester, RCOOR. Kan ester yang sudah dipraktekkan gitu loh ya. Jadi ester itu sebetulnya adalah turunan dari asam karboksilat ya. Jadi
membahas asam karboksilat itu asam karboksilat dan turunan. Di materi bab asam karboksilat itu ada 2 materi ya. Saya di situ ada satu lagi asam karboksilat dan turunannya. Coba nanti ya saya tunjuk. Ya, ester. Jadi kalau ester itu ya, ini tuh kemarin bikin ester bahannya apa aja? Ada yang ingat? Masa udah praktek lupa? Bikin ester kemarin bahannya apa aja? Kan identifikasi juga kemarin ada tuh, identifikasi alkohol jadi ester, masa sudah presentasi di lab. Apa aja coba bahan ester? Halo? Asam karboksilat. Asam karboksilat dengan alkohol. Sama apa? Alkohol. Nah, alkoholnya itu ada di sini ya. Nih. Ini dari alkohol di sini. Terus ininya dari asam karboksilat gitu. Biar nggak bingung sudah ngasih nama ya. Nih. Ini asam karboksilat. Jadi, alkoholnya itu ke sini nih masuknya ini alkohol. Jadi kalau yang ini metil propanoat. Nah, ini karboksilatnya yang ini harus propanoat. Ininya metilnya dari alkohol. Jadi ini asalnya metanol. Jadi metil propanoat itu dibuat dari metanol dan asam propanoat. Ingat aja ya, ini alkoholnya sumbernya. Jadi ini metanol, metil. Nah, jadi ini metil. Ini metil kan ini. Nah, ini metil. Terus ini propanoat gitu kan. Ini propanoat kan? Ya, ini betul ini jawabannya. Cuman maksud saya sekaligus membahas tentang ester. Paham ya? Lanjut ya? Lanjut, Ibu. Ya. Terus asam para bromobenzoat. Nah, tadi udah dibahas ya benzoatnya ini. Nah, posisi para di sini ya. Jadi para, kalau di sini apa namanya? Misalnya saya tulis di sini BR. Ini nggak ada misalnya, BR-nya posisinya di sini. Ini apa namanya? Orto, Bu. Iya, orto ya kalau di sini. Ini Pak. Ya, asam etanadioat. Nah, ini ya, dioat itu artinya ada 2 gugus karboksilat. Ya. Ini coba supaya nggak bingung gini ya, saya tuliskan. Ini ada ini punya Anissa Sri. Ini ada berapa? Atom C-nya ada berapa? Anissa, mana Anissa? Anissa Sri. Dalam struktur ini ada berapa atom C-nya? Mana Anissa? Anissa? Ada 2, Bu. Oke, saya tuliskan ya, 2 nih. Terus kepanjangan. Bapak nih, ada 2 ya. Nah, sekarang atom O-nya ada berapa? Atom O-nya ada berapa? Anissa? Ada 4, Bu. Ada 4. Ada 4 ya. Nih. Jadi kalau saya tuliskan kan begini nih. COOH. Nah ya, asam etanadioat. Jadi C-nya ada 2, O-nya ada 4, H-nya ada berapa? Hanya 2. Oke, ada yang ingat nih H2C2O4 itu senyawa apa? Sering kemarin dipakai.
dalam analitik dasar? Asam oksalat, Ibu. Asam oksalat. Asam oksalat ya. Jadi ini adalah asam oksalat yang biasa dipakai untuk standarisasi. Kenapa ada 2H+ ya ini kan? Karena ada 2 di karboksilat gitu ya. H2C2O4. Nah, ini yang menyebabkan dia melepaskan 2H+. Ini asam oksalat ya. Nah, ini maksudnya menuliskan struktur seperti ini jangan ini ya, jangan salah menggambarkan ini. Ya akan lebih bagus tuliskan seperti ini ya. Tapi ini udah oke. A, B, C, D. Masih ada lagi yang udah ya. Coba jumlahkan nomor 1 tuh. Nomor 1 tadi ada 5 ya. Tuh 5, jadi 25. Yang ini sepertinya yang soal 1 lagi ada beda sedikit, ada beda ya yang soal B. Oke, asam butanoat udah, asam propanadioat. Nah, ini bedanya ya. Kalau propanadioat ya propana ya. Si karboksilat itu harus ada di ujung semua nih. Ini jangan sekedar nyalin ya begini itu misalnya karena ini kan daring ya ya cari di Google memang pasti ada lah strukturnya seperti ini. Tapi jangan tidak paham bahwa ini ada berapa. Ini misalnya Ariel, ini ada berapa C-nya di sini? 3, Bu. 3 ya. Ini jadi di tengah ini ada C gitu ya. Jadi ini C ya. Kalau digambarkan itu gini, C, C ya, gitu. Nah berikutnya dia beri katangan COH ya. Asam propanadioat, asam semut itu sama dengan asam format ya. Natrium propionat. Nah ini sebetulnya seperti rumus ini ya, garam. Jadi kayak asam oksalat tambah NaOH kan jadi natrium oksalat. Nah ini asam propionat ditambah NaOH jadi natrium propionat. Ya. Terus ini apa barusan? 246 trinitrobenzoat. Benzoat ya. Ini CO. Ini benzoat tuh apa nih, Ariel? Masuk kategori apa? Senyawanya apa? Benzoat tuh? Asam karboksilat. Karboksilat. Nah, ini gugus apa? Coba Ariel, ini gugus apa nih? Kan tadi baru dibahas. Ini apa? Ariel? Hah? Kan gini nih. Ya. Nih, karena dibalik-balik ini ya nulis. Nggak masalah mau di yang mana. Aldehid ya, Bu. Iya, ya. Ini kan gini kalau saya gambarkan tuh kan gini. Ya enggak? Jadi betul-betul harus beda. Ketika hilang satu O-nya udah lain lagi senyawanya. Ya. Ini kan jadi aldehid kalau ini. Ya. Nah, yang betul adalah di sini harus dituliskan OH gitu ya. Baru benzoat. Terus ini 24 ya, udah betul lah ini 1 2 3 4 5 6 24 nitro benzoat ya. Jadi ini salah ya. Ya, silakan jumlahkan. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nanti ujiannya luring ya, UAS itu. Jadi makanya saya memberikan kuis gini tiap minggu tuh biar saudara tuh terpaksa kayak gini harus nulis, harus mencari jawabannya ya. Dibanding kalau saya ya jelaskan materi sekilas-sekilas udah gitu ya.
Ya, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, tuliskan persamaan reaksi berikut. Beri nama senyawanya ya. Nah, ini nilainya masing-masing 10 ya. Jadi seperti tadi, kalau reaksinya betul 5, kalau dikasih nama betul nilainya 5 ya. Asam propionat tambah KOH. Sama dengan ini nih. Kan di sini ada nih natrium propionat, udah ada. Cuman kalau ini bukan pakai NaOH tapi KOH, jadi bukan natrium propionat tapi kalium propionat. Ya, ini sebaiknya kalau nulis reaksi itu jangan gini ya, tuliskan. Jadi ini tuliskan gini nih, tuliskan gini nih. Nah, kelihatan ada ininya, ikatan karbonilnya, ada OH-nya gitu ya. Sehingga nanti kelihatan ketika ditambah KOH masuk kemana gitu. Nah, ini yang diganti dengan K gitu ya. Oke, untuk sementara yang ini dibetulkan ya. Berikutnya, butanol dengan asam butanol dengan asam metanoat. Butanol dengan asam metanoat ya. Jadi seperti saya bilang tadi, nah ini jangan gini ya nulisnya, kalau kan saya udah pernah bilang kalau gitu ini saya kurangi deh, yang nulis kayak gini reaksinya dikurangi 5 ya. Sebentar, ini CH3, tapi betul nggak ini nulisnya? Butanol dengan asam, ini yang nomor 2 ya, butanol dengan asam metanoat. Ini reaksinya antara apa dengan apa? Senyawa apa dengan senyawa apa? Coba siapa barusan? Ariel lagi jadinya ya. Ariel. Ini antara butanol dengan asam metanoat, saya mereaksikan senyawa apa dengan senyawa apa? Jadi, maksudnya kelompok senyawa apa dengan kelompok senyawa apa? Ariel? Alkohol dengan karboksilat. Ya, tadi udah dibahas nih barusan ya. Kalau alkohol dengan asam karboksilat hasilnya apa? Hasilnya apa? Membentuk ester. Iya, kan baru aja tadi dibahas ya. Jadi dia jadi ester ya. Ester. Nah, ini kalau yang ini coba, ini gugus fungsi apa nih ujungnya ini? Coba perhatikan sama Ariel. Coba sebutkan ini apa? Ya, baca maksudnya ini. Asetat. Asetat. Ya, Bu, asetat mah CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, COOH itu asetat. Enggak, ini dalam kurung inilah. Coba baca gitu loh maksud saya. Ya, baca ini. COOH. Iya, COOH. Nah, COOH itu gugus apa? Karbonil. Dari tadi muter-muter ngebahas, kan sudah dari tadi bahasannya. COOH jadi karbonil ini. Ini loh COOH, kan ini COOH udah jelas. Terus ini COOH itu gugus apa? Karboksilat. Iya, karboksilat, maunya begitu. 12, 30. Ini kelas berapa? Ini satu apa ini? 1A.
Iya, kita sampai jam berapa ini? Jamnya mah udah habis ya, 12.30 ya? Atau jam 12? Jam 12, Ibu. Udah lewat ya. Habis ini ada kuliah lagi? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Jam berapa? 12.30. 12.30. Aduh, kayak udah kalau gitu saya stop dulu ya ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, tapi maksud saya ini ya, dari yang bahas-bahasan ini tadi baru saja dibahas sudah lupa terus ini. Jadi yang hal-hal yang sederhana itu perlu diperhatikan ya. Makanya sudah mengerjakan itu jadi kepaksa kan nulis. Nah, jadi ketahuan enggak ininya ya. Sebentar saya print screen dulu. Oke. Ya, jadi hari ini pertemuannya sampai ini dulu ya. Jadi kita belum selesai nih asam karboksilat. Kita lanjut setelah